Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya selalu mengalami atau mempunyai perasaan yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang gimana sih perasaan tidak nyaman itu, kemudian solusinya bagaimana, kemudian rasanya itu kayak gimana, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya itu adalah sensasi rumahan dan bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita paham dan mengerti. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seandainya kalau misalnya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pasti selalu mengalami perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika perasaan tidak nyaman itu selalu hadir gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita belum memahami, itu bisa membuat kita bingung dan bahkan itu bisa membuat kita itu selalu meratapi nasib. Nah, itu teman-teman ya, kenapa saya itu seperti ini, berbeda dengan orang lain bisa lalu lalang gitu teman-teman ya, kemudian bisa jalan-jalan. Nah, itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya ketika secara berkala terus-terusan mengalami rasa yang tidak nyaman, perasaan yang tidak nyaman, itu larinya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itu teman-teman, itu salah satu sifat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, memang seperti itu. Selalu membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita lagi nongkrong, orang lain banyak yang lalu lalang, sepertinya kita itu iri. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman, ketika kalian mulai menyadari bahwa ternyata perasaan kita selama ini itu bisa dipicu dari beberapa hal gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian bisa memahami, justru kalian itu larinya itu bukan meratapi nasib, bukan membanding-bandingkan dengan orang lain, tetapi kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena semuanya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya termasuk di perasaan itu teman-teman ya, itu adalah sensasi rumahan dan bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita tahu penyebabnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biasanya ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Itu yang pertama, ya wajar ya kalau misalkan kitanya masih sakit, kitanya masih terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya menjadi serba tidak nyaman, itu wajar gitu teman-teman ya. Karena
rasa tidak nyaman itu sebetulnya bentuk respon tubuh kita, teman-teman ya. Tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis jarang menyadari ke sana. Sudah tahu kita itu sakit gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya mempunyai perasaan tidak nyaman, kadang kita menjadi bingung. Kenapa ini saya seperti ini? Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya katakan wajar. Jadi pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menerima ya, menerima bahwa kalian itu sekarang sedang sakit. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang pertanyaannya dirubah gitu teman-teman ya. Pak, sekarang itu saat ini asam lambung saya itu sudah mulai membaik gitu teman-teman ya, sudah mulai membaik, makannya juga sudah normal gitu kan ya. Nah tetapi masih mempunyai perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah perasaan tidak nyaman itu teman-teman bisa juga lahir karena memang kita itu terkena mentalnya, kita juga terkena stresnya teman-teman. Jadi hal yang sangat wajar kalau seandainya kita itu mempunyai rasa yang tidak nyaman gitu, perasaan kita itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman karena memang dipicu dari mental, mau ngapa-ngapain serba takut, mau ini itu serba takut. Nah itu teman-teman, padahal kalau seandainya kalian bangkit, kalian bangun gitu teman-teman ya, sebetulnya kalian baik-baik saja kalau cuma ditinggal di mental dan di perasaannya saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalau seandainya masih ada medisnya, ya kalian benahi dulu medisnya. Gitu teman-teman, karena kita tahu sendiri ya bahwa rasa tidak nyaman itu ada beberapa hal. Yang pertama bisa karena medisnya, karena kitanya sedang benar-benar sakit. Tetapi kalau seandainya medisnya sudah hilang gitu teman-teman ya, medisnya sudah mulai membaik, tetapi masih mempunyai rasa tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, itu bisa dari psikis, dari mental, atau dari stres, atau masih mempunyai rasa cemas. Nah itu teman-teman ya, patut kalian ketahui teman-teman, saya sudah berapa kali ya, bahkan udah ratusan kali ya menyampaikan bahwa rasa tidak nyaman itu lahir karena memang banyak pikiran. Perlu kalian ketahui bahwa banyak pikiran, kemudian psikis kita terganggu, mental kita terganggu, itu semua sistem tubuh kita itu tidak bekerja dengan maksimal, termasuk di otak kita, termasuk di pemikiran kita. Nah itu teman-teman, karena ketika kita mempunyai rasa cemas, banyak pikiran, selalu memikirkan ini itu tentang penyakit dan sensasinya, tanpa disadari itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, dan sudah pasti kinerjanya juga itu tidak maksimal, baik di penglihatan, baik di pemikiran, baik di tenaga gitu teman-teman ya, semuanya serba tidak ada. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mulai sudah memahami, oh ya ternyata rasa tidak nyaman itu karena mental juga, ya sudah benahi saja mentalnya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk ngomong seperti ini gampang ya, gampang gitu, tetapi memang pelaksanaannya itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian membiasakan untuk bangkit, kemudian fokus dengan 3P-nya, fokus dengan kesenangan-kesenangannya, tanpa disadari itu nanti akan timbul dengan sendirinya rasa nyaman itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mulai terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Berbeda ketika kita selalu menuruti apa kata hati kita teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba takut, akhirnya kita diurungkan juga gitu teman-teman ya. Mau jalan-jalan ada pemikiran ini itu, akhirnya ada ketakutan tersendiri, akhirnya diturutin juga gitu teman-teman. Jangan ke sana, nanti sensasinya datang lagi. Diturutin kata hati, akhirnya diem juga di rumah. Nah itu teman-teman ya, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, ayo bangkit dari mulai sekarang. Jangan kalian itu selalu menuruti perasaan kalian teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih mempunyai perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya, kalau seandainya medisnya sudah tidak ada gitu ya, katakanlah sudah sembuh, lakukan saja teman-teman ya. Jangan pernah menuruti apa yang dirasa sama kalian. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, jangan ditakutkan apa-apa teman-teman ya, jalan saja, biar rasa nyaman itu hadir dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang itu bingung ya Pak, saya itu bingung, kalau seandainya saya itu mau jalan-jalan tetapi medisnya juga sekarang masih ada gitu teman-teman, kemudian masih merasa lemas juga, tetapi saya itu pengen perasaannya itu menjadi nikmat lagi. Gimana caranya? Banyak sekali teman-teman ya, banyak cara dan banyak ragam untuk membenahi perasaan. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang kita kenali dulu, perasaan itu biasanya lahir dari apa yang kita rasa gitu teman-teman ya, termasuk di pemikiran, termasuk di penglihatan, termasuk di pendengaran juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita berpikirnya yang sedih gitu teman-teman ya, kita pasti larinya sedih.
Nah itu teman-teman, dan rasanya tidak nyaman. Nah itu teman-teman, kemudian kita berpikirnya tentang ketakutan, berpikirnya tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Pasti rasa kita itu menjadi takut. Nah itu teman-teman, jadi untuk rasa itu terpengaruhi dengan apa yang kita rasakan. Dan kemudian dari penglihatan itu juga bisa. Nah itu teman-teman, kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ketakutannya masih besar, itu jangankan untuk memikirkan tentang kematian, mendengarkan tentang kematian, melihat orang yang mau dimakamkan saja, itu perasaan kita itu menjadi kecut. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk merubah perasaan kalian itu harus mempunyai rasanya juga atau perasaannya juga yang menyenangkan, baik dari pemikiran, baik dari penglihatan, baik dari pendengaran. Nah itu teman-teman ya, mulai dari sekarang cobalah untuk berpikir kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Kalau seandainya Pak saya itu sulit untuk memikirkan tentang kesenangan, awali dari mulai sekarang kalian berpikir suatu saat nanti kalian misalkan sudah sembuh, kalian bisa beraktivitas kemana-mana. Nah itu teman-teman, membayangkan tentang kesenangan-kesenangan. Nanti kalau sudah sembuh saya akan jalan-jalan ke sana. Nanti ketika sudah sembuh saya akan makan begini-begini. Seperti itu teman-teman, dan itu bisa melahirkan semangat kalian itu menjadi besar. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kalian selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang penderitaan. Yang lari kaliannya itu cumannya itu murung, berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, terlalu merasa-rasakan, dan akhirnya tempo durasi kalian untuk terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis atau mempunyai rasa tidak nyaman ininya itu semakin lama. Nah itu teman-teman, makanya pilihannya ada di Anda sendiri. Nah itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing, bukan dari orang lain teman-teman ya. Bukan dari paranormal juga, percuma paranormal kasih jampe-jampe, kemudian kasih wasiat begini-begini. Kalau seandainya kaliannya tidak mau bangkit, itu tidak akan kemana-mana. Kalian cuma diam di situ, merasa-rasakan, dan kemudian penderitanya itu semakin lama. Nah itu teman-teman ya. Nah itu dari pemikiran, dan kemudian dari penglihatan. Mulai dari sekarang kalian itu harus bisa melihat-lihat atau memandang-memandang yang menyenangkan teman-teman ya. Dan untuk melihat-melihat yang menyenangkan itu banyak sekali ragamnya. Di YouTube itu sekarang itu banyak teman-teman ya, ada tontonan komedi teman-teman ya, kemudian ada pemandangan-pemandangan juga. Nah itu teman-teman, jangan kalian melihat-lihat berita-berita yang tidak menyenangkan. Nanti ketika kalian melihat berita-berita yang tidak menyenangkan, itu seolah-olah kejadian itu akan selalu menghadapi ke kita gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Tetapi berbeda ketika kita melihat tayangan-tayangan yang bagus, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kemudian melihat komedi-komedi yang menyenangkan, itu kita itu terbawa suasana dan perasaan kita itu mulai nyaman teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi jangan heran juga ketika kalian misalkan melihat pemandangan-pemandangan atau komedi-komedi yang menyenangkan, mungkin kalian mempunyai perasaannya yang nyamannya itu mungkin saat itu. Komedinya sudah hilang, mungkin perasaannya itu timbul lagi, nggak nyaman lagi. Tetapi kalian ketahui bahwa kejadian itu harus mulai dibiasakan. Ketika kalian selalu membiasakan seperti itu, kalian nyaman, nggak lagi nyaman lagi, nggak lagi nyaman lagi, nyaman lagi, nyaman lagi, dan suatu saat kalian itu nyaman selamanya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu dari mulai penglihatan, dan kemudian dari pendengaran juga. Mulai dari sekarang nih, jangan selalu kalian mendengarkan ocehan-ocehan orang lain yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu mudah percaya dengan informasi negatif ketimbang informasi positif. Kalau misalnya saya selalu menggebu-gebu ya, bilang bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, asam lambung itu tidak berbahaya, kemudian kalian senang. Kemudian ada aja nyeloteh orang lain yang bilang, awas lo, hati-hati, asam lambung itu berbahaya, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian. Sekali saja kalian mendengar hal seperti itu, kalian akan mudah mempercayainya teman-teman ya. Nah itu karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu lebih mempercayai informasi negatif teman-teman ya. Padahal itu hanya akan menjerumuskan kalian ke rasa tidak nyamannya itu semakin lama. Bahkan bisa menimbulkan ketakutan tersendiri, dan akhirnya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas lagi. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang itu jaga pemikiran, jaga pendengaran, jaga juga penglihatan.
Fokus saja di kesenangan. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini itu tidak berbahaya sama sekali, teman-teman ya. Karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, yang harus kalian benahi itu adalah di pemikiran, di perasaannya juga gitu teman-teman ya. Jangan sampai terlalu merasa-rasakan apa yang terjadi gitu teman-teman. Padahal kalau misalnya kalian sudah mengerti, sudah paham, rasa yang sekarang kalian alami setiap hari itu dulu juga kalian pernah mengalaminya, cuman lupa ya. Lupa karena apa? Karena ada trauma di situ. Ya, lupa karena memang sekarang itu pemikirannya itu dipicu karena selalu mengingat tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Masuk angin sedikit gitu teman-teman, waduh ini gak nyaman lagi, jangan-jangan ini mendekati kematian. Nah itu teman-teman, padahal itu lahirnya dari pemikiran kalian. Padahal kalau misalnya dulu berpikir wajarnya ada perasaan tidak nyaman di perut gitu teman-teman ya, waduh ini masuk angin nih, berpikir logikanya kalian beli obat masuk angin, kan seperti itu ya. Tetapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saat psikis kalian terganggu gitu teman-teman ya, ada trauma, ada ketakutan, justru ketika ada sensasi sedikit kalian berpikirnya malah kemana-mana. Waduh ini nih, jangan-jangan mendekati kematian ini, padahal tidak. Nah itu teman-teman ya, saat ini yang sekarang kalian rasakan, berbagai macam sensasi yang kalian hadapi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebetulnya itu kejadian rumahan, dulu juga pernah kalian mengalaminya. Tetapi kalian sekarang tidak berpikir wajar teman-teman ya, malah kalian itu berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah makanya lahirnya ketakutan. Kalau seandainya ketakutannya berlangsung terus, akhirnya ada rasa cemas juga. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya rasa cemasnya itu selalu hadir terus teman-teman ya, badan kita itu juga menjadi tidak nyaman teman-teman ya. Kita gemeteran, lemas lagi, was-was, gelisah. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang, betulkan pemahaman kalian, betulkan pemikiran kalian, berpikirlah wajar gitu teman-teman ya. Mari mengulas ke masa lalu bahwa dulu juga kita mengalaminya. Nah tetapi sekarang mengalami, kenapa bisa seperti ini? Karena ada psikis yang terganggu, ada perasaannya juga yang terganggu, kita terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, kalau seandainya sudah makan, sudah minum, jangan ditakutkan, lakukan metodenya. Jalan-jalan yang menyenangkan, karena untuk jalan-jalan yang menyenangkan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Selain bisa melancarkan aliran darah, melancarkan oksigen juga untuk tubuh kita, kemudian jalan-jalan menyenangkan itu bisa membuat fresh otak kita juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jujur sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal, tetapi ada di niatan dalam diri kita, ada di niatan dalam diri sendiri, kemudian mempunyai semangat yang tinggi, kemudian memahami bahwa ternyata lebih besarnya itu kita itu terkena gangguan psikisnya, bukan di medisnya. Nah itu teman-teman ya, medisnya hanya beberapa persen, kita menjaga makannya juga itu sudah beres. Beres itu selama 1 bulan paling lama itu kita udah beres. Nah itu teman-teman, dan sekarang mengalaminya udah berapa bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun. Nah itu psikis kalian yang terganggu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk melatih psikis, obatnya hanya dengan kesenangan. Rasa sedih, obatnya harus dengan rasa senang gitu teman-teman. Rasa takut, lawannya harus dengan rasa berani. Bagaimana cara mengusir ketakutan? Hadapi setiap hari apa yang kita takutkan. Kita itu berani karena memang sudah terbiasa. Nah itu teman-teman ya, takut jalan-jalan, jalan-jalan saja, nggak akan kenapa-napa. Ketika terbiasa, kita mulai terbiasa. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi tambah berani karena memang kitanya terbiasa. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu takut makan tahu, takut makan roti, misalkan roti karena ada pengembangnya gitu teman-teman ya, tahu karena ada minyaknya kan suka digoreng seperti itu. Biasakan dari mulai sekarang, nanti kalian itu terbiasa gitu teman-teman ya. Dan ketika kita terbiasa, semuanya serba nyaman teman-teman, dan ruang lingkup kita itu semakin luas karena tidak terbatas. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang sekarang mempunyai perasaan tidak nyaman, itu bisa dipicu dengan beberapa hal gitu teman-teman. Yang pertama, karena memang kitanya sedang sakit, jadi medisnya belum membaik, wajar. Terima saja, kalian jangan terlalu bingung ini rasanya gimana, ini takutnya mendekati kematian. Bukan teman-teman ya, benahi saja medisnya. Kalau seandainya medisnya sudah dibenahi, ya sudah pasti nanti rasa kalian juga sudah pasti akan menjadi nyaman. Nah tetapi kalau misalkan pertanyaannya dirubah, Pak sekarang itu medisnya saya sudah membaik tetapi masih mempunyai rasa tidak nyaman, itu berarti dari psikis kalian yang belum terbenahi gitu teman-teman. Lahir karena memang
memang ada trauma, kemudian ada stres juga, dan sudah pasti kalian mempunyai rasa tidak nyaman. Mental kalian ini karena terganggu. Nah itu teman-teman ya, makanya benahi saja mentalnya biar kalian itu mempunyai rasa menjadi nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan setidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, saya selalu mendoakan teman-teman itu kalau mau berhenti videonya, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan yang kalian yang berwarna. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.